Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan khulasah ta'zimil ilm. Qala al-muallif hafizahullah al-ma'qidu tsani. Simpul yang kedua, ikhlasun niyyati fihi. Mengikhlaskan niat di dalamnya. Ini di dalam menuntut ilmu. Qala hafizahullah inna ikhlasal a'mal asasu qabuniha wa sullamu wusuliha. Sesungguhnya mengikhlaskan amal itu adalah landasan diterimanya amalan dan tangga sampainya amalan. Jadi amalan itu ada asasnya, ada landasannya, pondasinya. Dan untuk naik sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada tangga yang mengangkatnya. Nah, pondasi dan tangganya itu adalah ikhlas. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Al-Bayyinah ayat 5. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk ibadah kepada Allah dengan mengikhlaskan hanya untuknya agama ini secara lurus. Nah, sehingga itu yang menjadi inti daripada perintah di dalam agama. Bagaimana mengikhlaskan semua amalan agama itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullah wa fi sahihain, dan di dalam as-sahihain an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Di dalam as-sahihain, ini sahih al-Bukhari dan Muslim, dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, amalan-amalan itu maksudnya amal-amal syar'iyah yang disyariatkan. Binniyah ini senantiasa bersama dengan niatnya. Makanya niat adalah syarat untuk semua amalan-amalan yang disyariatkan. Walikulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Ini yang didapat, yang diperoleh oleh setiap orang dari amalan-amalan syariat itu sesuai dengan niatnya. وَمَا سَبَقَ مَنْ سَبَقَ وَلَا وَصَلَ مَنْ وَصَلَ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ إِلَّا بِالْإِخْلَاصِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dan tidaklah sabaqa, terdepan, orang yang terdepan dalam beramal, dan tidak pula sampai orang yang sampai juga dalam tujuan amalan dari kalangan salaf salihin, pendahulu kita yang saleh.
Tidaklah mereka menjadi orang yang terdepan yang lebih dulu sampai pada tujuan daripada amalan mereka, melainkan itu dengan keikhlasan karena Allah, Rabb alam semesta. Qala Abu Bakr al-Marruzi rahimahullah, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah, يعني أحمد بن حنبل، وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله بهذا ارتفع القوم. Berkata Abu Bakar al-Marruzi rahimahullah, saya mendengar ada seorang lelaki berkata kepada Abu Abdullah, yang dia maksud adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Saat dia sebutkan kepadanya tentang perihal kejujuran dan keikhlasan, maka Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, bihadzal irtafa'al qaum, dengan inilah, dengan kejujuran dan keikhlasan inilah kaum itu, ini as-salafus salihin, menjadi orang yang terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizallah, wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasi. Dan hanyalah seseorang itu meraih ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Semakin sempurna keikhlasannya, semakin sempurna pula pencapaiannya dalam ilmu. Kemudian hasyiah nomor 1 ini adalah keterangan tentang hadis yang tersebut di awal, tentang innamal a'malu binniyah. Akhrajahu al-Bukhari, dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya pada kitab nomor 22, yaitu Kitabul Iman, pada bab 41, yaitu ma jaa annal a'mala binniyati wal hisbah, hadis nomor 54. Juga dikeluarkan hadis ini oleh Imam Muslim dalam sahihnya pada kitab nomor 33, Kitabul Imarah, dan bab 45, yaitu bab qaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah wa annahu yadkhulu fihi al-ghazwu wa ghairuhu min al-a'mal. Dan bahwa saya masuk dalam hukum amal dengan niat, yaitu amal al-ghazw, peperangan, dan yang lainnya dari amal-amal yang disyariatkan. Hadis nomor 1907. Qala hafizahullah, wal ikhlasu fil ilm yaqumu ala arba'ati usul. Dan ikhlas di dalam ilmu, di dalam menuntutnya, di dalam mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, itu tegak di atas 4 dasar. Kalau ingin ikhlas dalam menuntut ilmu, maka bangunlah amalan menuntut ilmu itu di atas 4 dasar ini. Biha tatahaqqaqu niyatul ilmi lil muta'allim. Dengan 4 dasar inilah niat ilmu bagi orang yang belajar itu bisa terrealisasikan. Apa itu? Idza qasadaha. Ini ketika dia memaksudkan 4 dasar ini. Al-awwal, yang pertama adalah raf'ul jahli an nafsi. Dia menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, biar tidak jadi orang bodoh. Karena memang asal manusia itu tercipta dalam keadaan jahil. Qala ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian
dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kemudian Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati, tempatnya akal pikiran, agar kalian bersyukur. Ini Allah kasih untuk kita alat-alat ilmu, yaitu mendengar, melihat, dan berpikir. Untuk dengan alat itu kita gunakan bagaimana caranya terangkat kebodohan dari kita. Kemudian Allah utus Rasulnya, Allah turunkan kitabnya, Allah hidupkan di setiap zaman ulama'nya. Itu semua hujah-hujah Allah subhanahu wa ta'ala atas kita semua hambanya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita alat ilmu dan Allah dekatkan kepada kita sumber-sumber ilmu. Tinggal bagaimana kita. Apakah menggunakan betul alat ilmu yang sudah Allah kasih? Apakah mengambil ilmu dari sumber-sumber yang sudah Allah dekatkan? Nah, maka untuk bisa ikhlas di dalam menuntut ilmu perlu membangunnya di atas dasar ini. Untuk apa kamu belajar? Untuk apa kamu duduk di majelis ilmu? Untuk apa kamu membaca, menulis, menghafal dan semuanya? Tujuannya adalah untuk mengangkat kebodohan dari dirimu tadi. Bita'rifiha ma 'alaiha minal 'ubudiyat, dengan memperkenalkan pada dirimu apa yang menjadi kewajibannya dari ibadah. Wa iqafiha 'ala maqasidil amri wan nahi, dan menemukan maksud dari perintah dan larangan agama tadi, agar dirimu bisa mengerti untuk apa kamu diciptakan, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan darimu setelah kamu tercipta dan diberi rezeki. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, sampai dirimu mengerti hal ini, sehingga kamu gunakan alat ilmu yang sudah Allah berikan, jalan-jalan ilmu yang sudah Allah tunjukkan untuk mengangkat kebodohan dari dirimu. Asani, yang kedua adalah raf'ul jahli 'anil khalq. Kamu menuntut ilmu, belajar, duduk di majelis ilmu, membaca, menghafal dan mengkaji ilmu, tujuannya adalah untuk mengangkat kebodohan dari makhluk. Jadi dari orang yang ada di sekitarmu, yang mereka juga mengalami hal yang sama dengan yang kamu alami, karena pada dasarnya semua orang sama. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah keluarkan kalian semua dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Maka setelah kamu berusaha mengangkat kebodohan itu dari dirimu, kamu pun berusaha untuk apa? Mengangkat kebodohan yang sama dari orang lain. Bagaimana caranya? Bita'limihim wa irsyadihim lima fihi salahud dunyahum wa akhiratihim. Dengan mengajari mereka ilmu agama, membimbing mereka kepada apa yang menjadikan baik dunia dan akhirat mereka. Ini dengan bimbingan agama. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil perjanjian dari orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, la tubayyinunnahu linnas wa la taktumunah. Hendaklah kalian terangkan ilmu agama itu kepada manusia dan jangan kalian sembunyikan. Naam, dan juga itu sebagai bentuk kesempurnaan iman. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dia suka dirinya terangkat kebodohan dari dirinya. Maka hendaklah dia pun suka bila kebodohan itu terangkat dari orang lain. Nah, as-salis yang ketiga adalah ihya'ul ilm wa hifdhuhu minadh-dhaya. Dasar untuk punya keikhlasan dalam ilmu adalah niat untuk menghidupkan ilmu agama ini. Untuk menjaganya dari ketersia-siaan. Karena kalau kamu tidak ikut dalam aktivitas menuntut ilmu, menghadiri majlis-majlis ilmu, membaca, menghafal ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya, ilmu itu akan apa? Mati. Nah, maka dengan kamu ambil bagian di dalam ilmu, kamu mengambil bagian untuk menghidupkan ilmu tadi. Nah, dengan menuntutnya, mempelajarinya, menghadiri majlis-majlis ilmu, dengan kemudian mengamalkannya, mendakwahkannya, mensyiarkan ilmu ini sehingga terjaga dari ketersia-siaan. Nah, ar-rabi' yang keempat, dasar yang dengannya bisa seseorang memiliki keikhlasan dalam ilmu adalah al-amalu bil ilm. Menuntut ilmu, mencari ilmu untuk mengamalkan ilmu itu dalam kehidupanmu, dalam keseharianmu. Maka dengan memiliki 4 dasar ini, insyaallah ta'ala terbentuklah itu keikhlasan dalam ilmu. Karena 4 itu yang Allah inginkan dari kita. Nah, qala hafizallah wa laqad kana as-salaf rahimahumullah yakhafuna fawatal ikhlasi fi talabihimul ilma fayatawarra'una min iddi'a'i la annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Dan dulu salaf pendahulu kita yang salihin, semoga Allah merahmati mereka. Mereka adalah orang-orang yang sangat takut. Fawatal ikhlas, hilangnya keikhlasan dalam menuntut ilmu. Artinya mereka merasakan betul keikhlasan dalam menuntut ilmu itu sangat penting. Itulah yang membuat mereka khawatir kalau tidak ada keikhlasan dalam menuntut ilmu. Dan kekhawatiran mereka ini membawa mereka untuk yatawarra'un, bersikap wara' minid di'aih, berhati-hati dari mengklaim keikhlasan pada diri mereka. Ini tidak mau mengaku-ngaku sebagai orang yang ikhlas atau yang paling ikhlas. La annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim, bukan karena mereka tidak merealisasikan ikhlas dalam hatinya, tidak. Justru mereka orang yang sangat bersemangat dalam menegakkan keikhlasan dalam hatinya ketika mengamalkan amalan agama, termasuk menuntut ilmu. Tapi untuk mengklaimnya, mengaku sebagai orang yang paling ikhlas, itu yang membuat mereka berhati-hati untuk mengucapkannya, tidak berani untuk menyatakan seperti itu, khawatir kalau ternyata yang mereka ucapkan tidak seperti hakikat yang ada dalam diri mereka. Su'ila al-Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, Hal talabta al-ilma lillah? Apakah engkau saat menuntut ilmu niatmu karena Allah?
Maka lihat, beliau menjawab, lillah aziz. Menuntut ilmu karena Allah. Karena Allah, benar-benar lillahi ta'ala. Itu sesuatu yang aziz. Aziz itu maksudnya yang berat. Gak mudah. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya. Tetapi menuntut ilmu itu sesuatu yang dibuat aku menyukainya. Fatalabtuhu. Maka aku pun mencarinya, menuntutnya. Ini bukan berarti beliau tidak memiliki keikhlasan. Justru menunjukkan beliau mengerti betul betapa besarnya nilai ikhlas tadi, sehingga nggak perlulah kamu, wahai penanya, mencari tahu tentang apa yang dalam hatiku ini. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Nah, begitu maksudnya. Qala hafizahullah, wa man dhayya'al ikhlasa fatahu ilmun katsir wa khairun wafir. Dan siapa orang yang menyia-nyiakan keikhlasan, tidak benar-benar menjaga keikhlasannya, maka akan terluputkan darinya ilmu yang banyak dan kebaikan yang berlimpah. Ini diantara dampak buruk orang yang tidak menjaga betul keikhlasannya, terkhusus dalam menuntut ilmu. Nah, akan banyak ilmu yang terlewatkan darinya, akan banyak kebaikan yang dia tidak dapat. Karena urusan keikhlasan itu urusan hati, dan urusan hati hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu, sehingga agak perlu kamu tunjukkan kepada orang apa yang dalam hatimu. Toh orang itu pun tidak akan pernah tahu apa yang dalam hatimu sesungguhnya. Nah, qala ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah sembelihan dagingnya, ya. Tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan dari hatimu. Itu saja yang paling penting kamu jaga. Adapun penilaian manusia terhadapmu, maka tidak ada kuasa kamu untuk mengaturnya. Nah, seseorang memiliki pandangannya sendiri, dan itu tidak menjadi perkara yang mengganggu bagi orang yang ikhlas. Pujian orang tidaklah membuatnya lupa diri, celaan orang tidaklah menghalangi dia dalam amalannya. Karena yang dia niatkan dari semuanya adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalan sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Qala hafizallah, wa yanbaghi liqasidis salam an yatafaqqada hadha al-asl wa huwa al-ikhlas fi umurihi kulliha, daqiqiha wa jaliliha, sirriha wa alaniha. Dan patut bagi setiap orang yang menginginkan keselamatan untuk selalu memperhatikan dasar ini, yaitu keikhlasan dalam semua urusannya, yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi maupun yang nampak. Perhatikan, jaga betul keikhlasannya. Karena tanpa adanya keikhlasan, apapun amalan itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala hafizullah, wa yahmilu ala hadha at-tafaqqudi syiddatu mu'alajatin niyyah. Dan yang bisa membawa seseorang untuk selalu memperhatikan keikhlasan adalah upaya yang sangat dalam menjaga dan meluruskan niatnya. Bagaimana caranya biar keikhlasan itu terpelihara? Maka harus ada usaha yang kuat, yang sungguh-sungguh
dalam mengendalikan niat. Karena niat itu tempatnya di hati. Dan hati itu sifatnya apa? Berbolak-balik. Itulah mengapa Nabi SAW membaca dalam doanya, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Itu karakternya hati. Terlalu mudah apa? Untuk berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dan niat itu tempatnya di hati. Sehingga kemungkinan perubahan niat itu sangat besar. Dari satu waktu ke waktu yang lain. Dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Maka upaya untuk selalu meluruskan niat ini yang harus dia usahakan. Agar keikhlasan itu tetap terjaga. Dan itu tentunya tidak mudah. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Tidaklah aku meluruskan sesuatu yang lebih berat bagiku daripada niat. Li'annaha tataqallabu 'alayya. Karena niatku itu selalu berubah-ubah pada diri. Tidak tenang begitu. Sehingga untuk membuatnya tetap tenang, tidak berubah ke kanan, ke kiri, tidak goyah, itu enggak mudah. Harus betul-betul menjaganya dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketenangan, kehati-hatian. Seperti membawa sesuatu yang gampang pecah, yang gampang jatuh. Kamu harus membawanya dengan tenang. Karena kalau tidak tenang, dia akan terlalu mudah untuk pecah, terlalu mudah untuk jatuh. Nah, kayak gitu gambarnya orang yang ingin menjaga keikhlasan dalam niat. Bal qala Sulaiman al-Hashimi rahimahullah. Bahkan Sulaiman al-Hashimi rahimahullah mengatakan, "Rubbama uhadditsu bi haditsin wahid wali niyatun." Terkadang saya menyampaikan satu hadis. Di saat itu saya punya satu niat. Fa idza ataitu ala ba'dih. Ketika saya sampai di sebagian hadis, belum selesai hadis ini saya bacakan. Taghayyarat niyati. Ternyata berubah niatku dari awalnya. Tidak lagi seperti awal. Itu lihat bagaimana salaf itu sangat peka dalam merasakan perubahan-perubahan niat dalam hati. Satu hadis yang mungkin kalau dibacakan enggak sampai 5 menit, 10 menit. Dari awal menyampaikannya di atas suatu niat. Baru dapat sebagian, belum selesai hadis itu dibacakan, sudah kelihatan niat itu berubah. Sehingga harus tetap dikembalikan kepada niat awalnya. Jangan dibiarkan membelok. Luruskan lagi. Sehingga betul-betul menuntut dari setiap orang kewaspadaan. Fa'idal hadithul wahid yahtaju ila niyatin. Ternyata satu hadis saja itu butuh pada banyak niat yang harus diperbaharui terus. Harus dikendalikan terus, diluruskan terus setiap kali dia mau membelok ke kanan atau ke kiri, lurus lagi agar dia tetap pada tujuan utamanya. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin.